Di suatu pagi yang cerah, Octavia, Bellamy, dan Wonkru menjalankan strategi yang telah diberikan Echo, atau lebih tepatnya Diyoza. Mereka masuk ke area lembah dangkal melalui jalan yang seharusnya hanya dijaga oleh sedikit anak buah McCreary. Sementara itu, Echo, Raven, Shaw, Murphy, dan Emory memancing anak buah McCreary agar pergi dari area itu, sehingga Octavia dan Wonkru bisa masuk dengan leluasa. Beberapa saat kemudian, saat mereka sedang asyik menembaki, anak buah McCreary tiba-tiba mundur. "Ada yang salah, kemana perginya mereka?" tanya Echo. Dan ya, kemana lagi kalau bukan ke arah Wonkru datang. Sementara itu, Octavia dan Wonkru yang tidak mengetahui bahwa rencana mereka telah gagal, masih tenang berjalan menuju pembantaian. Semua orang yang berada di sana bersukacita menyambut rumah baru mereka. Namun, saat Ethan maju ke sisi Octavia, tiba-tiba satu anak panah menembus dadanya. Lalu suara tembakan terdengar di mana-mana. Bukan hanya tembakan, anak buah McCreary juga melempar banyak sekali bom. Sehingga meskipun Wonkru menang jumlah, jika dihadapkan dengan berbagai persenjataan modern, mereka tetap saja kalah. Melihat tidak adanya celah untuk menang, Wonkru mundur tanpa perintah dari Octavia yang masih terus berusaha menembaki musuh. Sampai Bellamy menariknya untuk bersembunyi. Tetapi satu tembakan senjata laser dilayangkan ke arah mereka berdua. Pada saat yang sama, McCreary, Ken, dan Diyoza sedang berada di balik pesawat sambil mendengarkan ledakan beserta tangisan Wonkru yang dibantai habis. Ken, yang biasanya selalu membela keselamatan rakyat dan kemanusiaan, hari ini seakan menjadi buta. Bahkan, apa yang sebenarnya diharapkan dari seorang McCreary yang hanya seorang mantan kriminal? Ia tidak peduli dengan apapun kecuali dirinya sendiri. Bahkan saat Ken dan Diyoza meminta McCreary agar menerima penyerahan diri Wonkru, dia menolaknya mentah-mentah. Hal yang sama juga terjadi pada Clark dan Abby yang hanya berdiam diri mendengarkan jeritan-jeritan Wonkru dari radio komunikasi. Mereka tidak bisa melakukan apapun, atau mungkin tidak mau melakukan sesuatu. Rasanya beda tipis bagi posisi Clark saat ini. Sedangkan Maddie menatap Clark dengan marah karena ia merasa dikurung oleh ibu angkatnya yang beralasan sedang menyelamatkan nyawanya. Maddie merasa dirinya perlu membantu Octavia dan Wonkru. Saat Clark sedang membantu Abby, Maddie diam-diam pergi. Hal itu membuat Clark langsung tahu kemana anak itu akan pergi, yaitu menuju gua tempat mobil Rover mereka berada. Namun Clark sudah mencabut konduktornya sehingga mobil itu tidak menyala sampai Clark tiba menjemput Maddie. Meskipun begitu, Maddie tetap memberontak. Dan Clark berusaha mengeluarkan sesuatu dari dalam kepala Maddie dengan berkata "Ascende Superius". Ternyata tidak terjadi apa-apa karena Maddie telah mengganti kata sandinya. Sehingga mau tak mau Clark pun mengeluarkan senjata terakhirnya, yaitu memasangkan belenggu di leher Maddie. Apakah keputusan Clark itu pantas disebut kasih sayang seorang ibu? Kembali ke medan perang. Puluhan mayat Wonkru tergeletak di mana-mana. Tetapi untungnya Bellamy dan Octavia masih hidup. Meskipun begitu, Octavia masih saja sibuk menyalahkan Bellamy karena telah mempercayai Echo. Bellamy pun membalas bahwa ini semua salah Octavia yang telah membakar hidroponik dan memaksa Wonkru untuk berperang. Di saat pertengkaran Bellamy dan Octavia, ada Wonkru yang berdiri. Anak buah McCreary pun langsung menembakinya. Bahkan ketika ada beberapa orang yang menyerahkan diri, anak buah McCreary tidak berpikir panjang untuk membunuh mereka. Sehingga mereka pun terjebak di sana sampai malam tiba. Pada saat yang sama, di padang pasir Jackson sedang sibuk menangani orang-orang yang terluka. Korban terus berdatangan bersamaan dengan Miller yang juga terluka. Namun meskipun begitu, ia tetap bersemangat menyuruh rakyat Wonkru agar menjemput Octavia dan Bellamy. Akan tetapi, ucapannya ditentang oleh Braille, salah satu rakyat Wonkru yang sudah tidak mendukung Octavia. Dan bukan hanya Braille yang tidak ingin Octavia menjadi pemimpin mereka, melainkan sebagian besar rakyat Wonkru juga menginginkan hal tersebut. Tak lama kemudian, Miller pun pingsan. Saat Jackson ingin mengobatinya, semua obat-obatan dan peralatan medis yang mereka miliki sudah habis.
Pada saat itu, suara Eko terdengar dari walkie-talkie. Ia mengabarkan bahwa Diyoza dan Ken telah mengkhianati mereka dan sekaligus menanyakan Bellamy. Namun Monty menjawab bahwa Bellamy telah hilang. Dan jika Eko tidak cepat menemukan solusi, 300 orang yang berada di gurun pasir akan mati kelaparan. Mendengar masih ada 300 prajurit, Eko menyuruh Monty untuk menyerang balik. Akan tetapi karena tidak adanya pemimpin, One Crew telah terpecah belah. Setelah mendengar itu, Eko langsung menyuruh Raven dan Shaw mengecoh McCreary dengan pergi ke pesawat induk. Emory dan Murphy bertugas memperbaiki senjata laser, sedangkan dirinya akan mencarikan pemimpin bagi One Crew. Singkat cerita, malam telah tiba. Hal itu dimanfaatkan oleh Octavia dan Bellamy untuk mencari perlindungan. Akan tetapi saat mereka hendak pergi, tiba-tiba Indra menghadang mereka karena ternyata Gaia telah tertembak. Bellamy pun menggendong Gaia untuk dibawa ke pinggir jalan supaya pendarahannya bisa dihentikan. Di saat seperti ini Octavia masih sempat berpikir bahwa One Crew akan datang menyelamatkan mereka. Namun yang terjadi adalah One Crew sudah terpecah belah. Di lembah dangkal, Ken menemui Abby yang baru saja selesai menyelamatkan seluruh anak buah McCreary dari penyakit mematikan. Mereka sama-sama menjadi orang di balik keberhasilan McCreary memenangkan perang. Ken membantu McCreary dengan membocorkan taktik Octavia, sedangkan Abby membantunya untuk tetap hidup. Padahal jika mereka bersatu, perang mungkin saja bisa dihentikan. Namun terlepas dari itu, di sudut jendela ada sosok Vincent yang sedang memperhatikan mereka dengan api cemburu. Pada saat yang sama, di gereja Maddie sedang tertidur pulas. Tiba-tiba Eko membangunkannya. Pemimpin yang dimaksud Eko adalah Maddie. Ia akan membawanya kepada One Crew supaya Maddie bisa memimpin mereka untuk memenangkan perang. Tapi saat Raven akan melepaskan belenggu Maddie, Clark datang dengan sepucuk pistol di tangannya. Ia memaksa Raven, Eko, dan Shaw untuk melepaskan Maddie. Namun saat Maddie ada di dekatnya, ia langsung melawan Clark. Pada saat itu Eko mengambil alih untuk bertarung dengan Clark. Jelas Clark kalah telak karena Eko lebih terlatih. Saat Raven sudah melepaskan belenggu di leher Maddie, ia langsung menyuruh Eko berhenti dan mengajaknya agar segera pergi. Tapi ternyata Clark telah menjebak mereka. Walkie-talkie yang ia bawa menyala sehingga McCreary langsung tahu apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian McCreary dan anak buahnya datang. Mereka langsung membawa Raven dan Shaw ke pesawat untuk menembakkan rudal kepada One Crew di padang pasir. Sedangkan Eko hampir saja dibunuh jika Clark tidak menghentikan McCreary, dengan alasan bahwa ia perlu berbicara dengan Eko untuk menggali informasi. Sekuat apapun Clark mencoba menjauhkan Maddie dari perang dan menjadi Heda, itu tidak akan pernah bisa karena Maddie sudah terlahir untuk itu. Saat di tengah malam ketika Ken sedang tertidur, ia dikejutkan oleh kedatangan Vincent yang tak terduga. Dari gelagatnya Vincent cemburu karena sekarang Abby tidak akan membutuhkannya lagi untuk mengambil narkoboy. Sehingga ia merasa Ken akan menjadi ancamannya karena dekat dengan Abby. Setelah panjang lebar mengobrol, tiba-tiba Vincent mengambil pisau bedah dan menusuk perut Ken berkali-kali. Meskipun begitu Ken masih bisa melawan. Namun karena tubuh dan kekuatannya berada di bawah Vincent, ia akhirnya tumbang. Pada saat itulah Vincent menggigit leher Ken. Tak lama kemudian Abby datang dan langsung menekan remote belenggu Vincent dengan voltase paling tinggi sehingga Vincent pun tewas. Abby langsung mengobati Ken yang sudah berada di akhir hayatnya. Namun detik-detik terakhirnya, Ken manfaatkan untuk mengatakan unek-unek yang selama ini ia pendam kepada Abby. Yaitu bahwa selama di bunker ia tahu bahwa Abby lah yang telah membujuk Octavia untuk menyingkirkan Ken. Dan ia memaafkan Abby untuk itu. Bukan kamu yang membunuh orang-orang itu, tetapi Octavia, ujar Ken. Pada saat yang sama Clark dan Eko sedang berbicara. Eko memberitahu Clark bahwa Maddie masih belum mati dan ia bisa selamat jika saja Clark tidak menahannya. Jadi maksudnya Maddie sebenarnya bisa selamat kalau saja Clark tidak menahannya. Jadi seolah-olah Eko menyalahkan Clark karena tindakannya justru membuat keadaan Maddie lebih berbahaya. Kata-kata itu membuat Clark menyesal karena telah melakukan semua ini. Namun Bellamy sudah nekat menaruh flame di kepala Maddie dan hal itu tidak akan pernah bisa ia maafkan. Lalu Maddie menjawab bahwa itu bukan kesalahan Bellamy. Ia melakukannya atas dasar kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
Dan hal yang paling mendorongnya adalah keinginannya untuk menyelamatkan Clark saat Clark dikurung oleh Octavia. Panjang lebar Maddie menjelaskan kepada Clark bahwa keputusannya itu salah. Namun Clark tetap beralasan bahwa ia ingin menyelamatkan Maddie dan tidak ingin Maddie mati saat berperang. Hingga dua anak buah McCreary berdiri dan hendak menembak kepala Echo. Clark pun bangkit dan menembak anak buah McCreary itu sebelum sempat menembak Echo. Setelah itu, Maddie dan Echo akan pergi ke medan perang, sedangkan Clark akan pergi ke pesawat induk untuk menghentikan McCreary meluncurkan rudalnya. Pada saat yang sama, di medan perang tidak ada Wonkru yang menyelamatkan Octavia. Saat itulah Octavia sadar bahwa Wonkru telah hancur, dan dialah yang telah menghancurkannya. Sementara Gaia yang terluka sudah tidak bisa bertahan dan harus segera mendapatkan pertolongan. Akhirnya, Octavia yang sudah putus asa dan penuh dengan rasa bersalah menawarkan dirinya untuk menjadi umpan anak buah McCreary. Sementara Bellamy, Gaia, dan Indra bisa kabur. Saat senjatanya mulai kehabisan peluru, Octavia pasrah bahwa dirinya akan meninggal saat itu juga. Namun prediksinya salah. Echo, Maddie, Murphy, dan Emory datang tepat waktu. Mereka pun langsung naik ke dalam rover dan selamat. Bersambung. Di padang pasir keadaannya sungguh memprihatinkan. Banyak Wonkru yang terluka parah. Bahkan karena kekurangan obat-obatan dan peralatan medis, korban jiwa terus bertambah setiap menit. Monty dan Miller sangat kebingungan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk saat ini karena Wonkru sudah tidak mau mengikuti Miller lagi yang berasal dari Sky Crew. Jika terus seperti ini, mereka semua akan mati. Tak lama kemudian, Rover, Maddie, dan yang lainnya datang. Mereka langsung membawa Gaia agar diobati Jackson. Akan tetapi, saat Maddie keluar dari mobil, semua mata tertuju padanya. "Heda akan menyelamatkan kita," ucap salah satu Wonkru. Mendengar itu, Octavia langsung mengambil pedangnya dan berjalan menuju Maddie. Semua orang pun pasang badan untuk melindunginya dari Octavia, termasuk Echo dan Bellamy. Namun Maddie justru mempersilahkan Octavia menghampirinya. Dan ternyata Octavia dengan sukarela menyerahkan tahtanya langsung kepada sang Heda baru. Melihat hal itu, semua orang pun bertekuk lutut di hadapan Maddie, sang Heda. Keesokan harinya seluruh pasukan Wonkru dikumpulkan untuk menyerang balik ke lembah dangkal. Tapi karena baru saja sehari menjadi Heda, Maddie langsung dihadapkan pada tugas yang begitu berat. Ia tidak siap dan tidak tahu harus berbuat apa. Yang ia lakukan hanyalah menemani Gaia yang masih terbaring lemas. Bellamy dan Indra pun datang untuk menyemangatinya. Namun melihat sekelilingnya yang dipenuhi orang-orang terluka, Maddie tidak kuasa jika harus memimpin seluruh pasukan ke dalam pembantaian lagi meskipun jumlah mereka unggul. Lantas Gaia pun berkata, "Tanya kepada para Heda, Maddie." Lalu ia menuntun Maddie untuk menutup mata dan mengucapkan mantra yaitu, "Pikiranku adalah pikiranmu." Seketika, Maddie melihat bayangan yang menuntunnya pada sebuah rencana brilian. Setelah itu, Gaia memberikan lencana tanda kerajaan yang biasa dipakai oleh Heda. Pada saat yang sama, di pesawat induk, Shaw dan Raven sedang disiksa habis-habisan oleh McCreary agar salah satu dari mereka mau menjalankan pesawat dan menurunkan rudal ke padang pasir. Shaw pun terlihat sudah babak belur, ditambah giginya satu persatu dicabut paksa oleh anak buah McCreary. Masih juga belum menyerah, McCreary nekat akan menghancurkan kaki Shaw dengan tang raksasa miliknya. Raven yang tidak kuasa melihat kekasihnya itu kesakitan, akhirnya menyerah dan berkata, "Aku akan menerbangkan pesawatnya." Bertepatan dengan hal itu, Clark beraksi dengan membawa Diyoza ke hadapan McCreary sambil mengancam akan membunuh bayi yang ada di perut Diyoza. Seketika McCreary pun terguncang. Sementara itu,
Medi dan rakyat barunya sudah sampai di perbatasan lembah dangkal. Tetapi yang maju ke garda depan hanyalah segelintir orang, yaitu Bellamy, Echo, Murphy, dan Emory. Rencananya mereka akan menghancurkan senjata laser atau sonic itu dengan menembaknya tepat saat senjata tersebut ditembakkan. Tanpa senjata itu, pasukan McCreary seakan kehilangan satu kakinya. Namun, masalahnya bukan hanya satu senjata laser yang mereka miliki, melainkan setidaknya ada dua. Hal itu membuat Echo dan Bellamy harus bekerja ekstra, sedangkan Murphy dan Emory bertugas melindungi mereka dari balik rover. What do we do now? Tak jauh dari tempat kejadian, Medi dan seluruh One Crew langsung berkata, "Sorak!" Dan perang pun kembali dimulai dengan kemenangan di tangan Medi dan One Crew. Pada saat yang sama, McCreary mendengar bahwa anak buahnya sudah kalah. Ia memutar otak bagaimana caranya tetap menang. Lalu membuka-buka buku Diyoza dan menemukan semua catatan peluncuran High Tylodium. Ya, ia berencana untuk menghancurkan bumi yang kesekian kalinya. High Tylodium adalah zat yang digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan bom Damocles. Damocles atau Damocles bacanya guys, gak tau lah. Dan bom itu akan menghancurkan lembah dangkal, satu-satunya tanah di bumi yang dapat dihuni. Namun McCreary tidak peduli dengan hal itu dan berkata, "Jika aku tidak bisa memiliki lembah ini, maka tidak ada seorang pun yang bisa." Bom Damocles pun diluncurkan dari luar angkasa. Hanya dibutuhkan 14 menit sampai bom itu sampai ke bumi. Dan waktu tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menyelamatkan seluruh orang yang masih bisa diselamatkan. Tetapi McCreary tidak peduli dengan orang lain. Ia hanya menyuruh Shaw untuk menerbangkan pesawat agar mereka bisa selamat. Pada saat itu Clark berkata, "Lakukan Shaw, terbangkan pesawatnya atau Raven akan tersetrum," ujar Clark sambil memegang remote belenggu Raven. Namun Raven seakan mengerti kode dari Clark. Ketika Clark memencet remote-nya, Raven langsung memeluk McCreary sehingga dia pun ikut tersetrum. Clark kemudian menghampiri McCreary yang sudah terkapar lemas dan berkata, "Kau tidak akan pernah mengenal anakmu." Dan diinjaklah kepala si McCreary. Pada saat yang sama One Crew sudah sampai di lembah dangkal, tepat di rumah Medi dahulu. Semua anak buah McCreary ketakutan karena mereka tentu saja akan kalah. Saat seluruh anak buah McCreary sudah menyerah, Medi menyuruh One Crew untuk membunuh mereka semua, tetapi Bellamy menghentikannya. Medi pun tidak terima karena anak buah McCreary telah membunuh ratusan One Crew di medan perang. Bukan hanya itu, ia juga merasa bahwa para kriminal itu telah menginvasi rumahnya selama ini. Mendengar perkataan Medi, Bellamy tertegun. Ia seakan mengingat masa lalu ketika The 100 turun ke bumi sebagai remaja kriminal. Mereka turun ke bumi yang merupakan rumah bagi grounders atau orang darat. Dan mereka pun memutuskan untuk berperang sama halnya seperti sekarang. Bellamy berkata, "Kau bisa mengeksekusi mereka karena mereka musuh. Atau kau bisa memutus siklus yang telah ada. Kau bisa lebih baik dari para Heda terdahulu, Medi." Medi pun merasa tersentuh. Dan ucapan yang begitu menyentuh itu membuatnya akhirnya memutuskan untuk tidak membunuh anak buah McCreary. Tak lama kemudian sinyal evakuasi terdengar dari pengeras suara. Suara Raven terdengar, mengatakan bahwa mereka hanya butuh waktu 9 menit untuk sampai ke pesawat agar dapat dievakuasi. Pada saat yang sama, Monty mengabari bahwa ia dan yang lainnya sedang berada di hutan membawa orang-orang yang terluka, salah satunya Murphy yang terluka parah. Karena lukanya sangat serius, Murphy sangat sulit berjalan, sehingga menghambat yang lain. Jika tidak ingin tertinggal, mereka harus meninggalkannya. Namun Monty yang selalu berhati baik tidak tega meninggalkan sahabatnya itu, meskipun Murphy selalu menyebalkan. Monty pun menggendong Murphy menuju pesawat. Tersisa 7 menit sampai bumi hancur. Untung saja Medi, One Crew, dan beberapa anak buah McCreary sudah tiba. Mereka langsung menuju pesawat untuk menyelamatkan diri. Namun pada saat itu, Indra menanyakan keberadaan Abby karena Gaia membutuhkan pertolongannya segera. Ternyata Abby masih berada di ruang medis berusaha menyelamatkan Ken yang sudah sekarat.
Tak lama kemudian Octavia datang. Awalnya ia kesal kepada Abby karena telah pergi memihak Diyoza dan meninggalkannya seolah-olah ia adalah monster. Namun Abby tidak mempedulikannya sebab di penghujung kiamat ia hanya ingin tetap berada di sana dan menyelamatkan pria yang dicintainya. Mendengar itu, Octavia tetaplah seorang manusia yang masih memiliki hati. Ia pun membantu Abby membawa Ken ke kapal. Singkat cerita, tersisa 2 menit sebelum bumi kembali hancur. Octavia dan Abby membawa Ken dengan tandu, disusul oleh orang-orang terluka dari hutan. Namun Monty, Murphy, dan Emory masih belum terlihat. Sementara itu, waktu hanya tersisa hitungan detik dan bom Damocles sudah tampak di atas kepala mereka. Tersisa belasan detik, akhirnya Monty, Murphy, dan Emory muncul. Tepat di detik terakhir mereka berhasil masuk ke pesawat, sedangkan bom telah menyentuh tanah. Raven dan Shaw pun langsung bersiap untuk terbang. Singkat cerita, mereka sudah sampai di pesawat induk. Semua orang hanya bisa duduk di pinggiran lorong pesawat menunggu nasib mereka selanjutnya. Sementara itu, Clark baru saja selesai membantu Abby mengobati orang-orang yang terluka. Pada saat itu, Bellamy menghampiri untuk menanyakan keadaan Murphy, Gaia, dan juga Ken. Untungnya, Murphy dan Gaia berhasil diselamatkan, tetapi tidak dengan Ken. Keadaannya sangat kritis, sehingga Abby menaruhnya dalam kondisi koma. Namun hal itu tidak bisa dilakukan lebih lama karena mereka tidak memiliki cukup obat. Mendengar hal itu, Bellamy menyarankan agar Ken dimasukkan ke dalam tabung somatik, sehingga ia tidak memerlukan banyak obat, tetapi tabung tersebut akan menjaganya tetap hidup. Clark pun langsung memberitahu Abby. Namun sebelum Clark pergi, Bellamy mengajaknya ke anjungan untuk menentukan nasib kelangsungan hidup manusia sekali lagi. Sementara itu, Octavia dan Diyoza yang merupakan 2 pemimpin wanita terdahulu tidak diajak. Mungkin karena mereka berdua akan berselisih atau beradu argumen yang tidak perlu. Merasa nasib mereka sama, Diyoza duduk berdampingan dengan Octavia. Ia berkata bahwa mereka berdua memiliki kesamaan, yaitu menyukai kekuasaan yang merupakan ciuman kematian. Tak lama setelah itu, Clark, Maddie, Bellamy, Raven, Shaw, dan semua tokoh utama yang memiliki peran penting berkumpul di anjungan untuk berdiskusi menentukan kelangsungan hidup 413 jiwa terakhir di bumi. Berdasarkan keterangan Shaw, ledakan high-thalodium di bumi setidaknya membutuhkan waktu 10 tahun agar bumi kembali dapat ditinggali. Satu-satunya cara agar bisa mencapai waktu 10 tahun adalah dengan menghabiskan waktu di dalam tabung somatik. Teknologi tabung somatik itu sungguh luar biasa. Mereka hanya cukup tertidur tanpa rasa lapar, tanpa penuaan, dan ketika bangun waktu sudah berlalu 10 tahun saja. Dengan pertimbangan penuh, mereka pun memutuskan untuk tertidur. Tidak lama kemudian, semua orang sudah masuk ke dalam tabung somatik. Singkat cerita, Clark tiba-tiba terbangun dari tabungnya, disusul oleh Bellamy. Ya, hanya mereka berdua saja. Tidak lama kemudian, orang asing datang dan memperkenalkan dirinya bernama Jordan, putra dari Monty dan Harper. What? Bagaimana tuh? Artinya, Monty dan Harper tidak pernah tidur. Setidaknya waktu telah berlalu sangat lama, atau lebih tepatnya 125 tahun. Bejir, lama banget tuh. Kan niat awalnya cuma 10 tahun. Setelah itu Jordan membawa Bellamy dan Clark menuju anjungan. Di sana mereka diperlihatkan video A Day in Life Monty dan Harper ketika berada di pesawat. Mulai dari hidup berdua, kemudian Harper hamil, lalu melahirkan bayi sampai akhirnya Harper jatuh sakit dan Monty pun menua. Keduanya kini sudah tiada. Ketika orang tuanya itu sudah meninggal dan bumi masih belum juga pulih, Jordan pun memutuskan untuk ikut masuk ke tabung somatik dan tertidur hingga hari ini. Bukan hanya video semasa hidupnya bersama Harper, Monty juga meninggalkan warisan yang berharga. Ia berhasil meretas file Eligius 3 yang ternyata berisi misi tinggal di planet lain, dan Monty menemukannya, sebuah planet yang sangat indah dan mirip sekali dengan bumi. Namun, terdapat 2 matahari yang mengelilinginya. Bentar, bukannya planet yang mengelilingi matahari ya?
Dan sebenarnya matahari itu adalah bintang yang hanya ada di tata surya kita. Sedangkan bintang-bintang di tata surya lain namanya itu beda, bukan matahari ya guys. Tapi kita sebut saja matahari biar lebih mudah dan gampang dipahami. Oh iya, alasan utama Monty dan Harper tidak ikut tidur di tabung somatik adalah karena mereka sadar bahwa jika mereka tidur, maka semua orang hanya akan bangun 10 tahun kemudian dan tetap menemukan kenyataan pahit bahwa bumi masih belum layak huni akibat ledakan bahan bakar high tellurium Damocles. Mereka tidak mau hanya menunda masalah, karena itu Monty dan Harper memilih untuk tetap terjaga, memanfaatkan waktu yang ada untuk mencari jalan keluar lain. Mereka berdua ingin memastikan kalau ketika Clark, Bellamy, Raven, dan semua orang bangun, mereka tidak lagi terjebak dalam siklus yang sama. Keputusan ini juga dilandasi alasan pribadi. Monty dan Harper ingin hidup normal, tanpa peperangan, tanpa kebangkitan, tanpa harus terus berjuang. Mereka ingin membesarkan anak mereka, Jordan, dengan tenang. Meski tahu hidup mereka akan berakhir lebih cepat dibandingkan orang lain yang tidur panjang. Dengan cara itu Monty berhasil menemukan planet baru yang bisa dihuni melalui data Eligius 3. Itulah hadiah terakhir yang ia tinggalkan untuk Clark dan kawan-kawan. Jadi intinya Monty dan Harper tidak ikut tidur karena ingin mencari solusi nyata, sekaligus memilih hidup damai bersama keluarga kecil mereka. Lalu bagaimanakah perjalanan Clark, Bellamy, dan yang lainnya di planet baru itu? Tentunya akan ada di season selanjutnya. Sejauh ini The 100 banyak mengajarkan kita tentang kehidupan, tentang betapa sulitnya bertahan di masa depan ketika bumi yang kita cintai sudah tidak lagi layak huni. Karena itu, bagi kita yang saat ini masih bisa hidup nyaman di bumi, marilah kita menjaganya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai bumi hancur hanya karena ego kita sendiri. The 100 bersambung.